Makan ketupat sayur campur santan. Paling nikmat buat sarapan. Selamat Hari Lebaran. Mohon maaf semua kehilafan. Karena kita masih dalam suasana Idul Fitri ya, Ustazah dan bunda-bunda semua. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wa ja'alana lahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita kemarin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali suci dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, dan semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan setiap tahun. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian pekanan kita bersama Ustazah Dr. Fadila Ulfa, LC. Salawat teriring salam, tak lupa kita sanjungkan kepada kuduah kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Iniatur Dr. Fadila Ulfa LCMA. Yang kami cintai Bunda Mimi Fairusa selaku founder dari Majelis Taklim Ummahat SPC beserta para pengurusnya, dan yang saya hormati Ibu Dr. Haja Sri Lasmi. Ada ya? Ibu Guru Bunda Mimi dan bunda-bunda seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat SPC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka forum yang mulia ini dengan membaca istighfar 3 kali dan bacaan basmalah bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah SPC yang dimuliakan Allah, sejenak marilah kita tundukkan kepala dan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah yang kita tujukan tentunya untuk kita semua yang dapat hadir dalam kajian siang hari ini. Semoga niat kita taklim siang ini menjadikan ladang pahala yang berlimpah untuk kita semua. Berikutnya Al-Fatihah ini akan kita tujukan kepada kita mendapatkan berita duka untuk keluarga muslim kita, yaitu Ibu Yuli Herlina binti Hajjah Abdul Khair Tafsir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Selanjutnya Al-Fatihah kita tujukan untuk jamaah yang belum bisa hadir dikarenakan kesibukannya, dikarenakan sakit, atau ada urusan yang tidak dapat ditinggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya dan Allah angkat sakitnya. Dan terakhir untuk saudara-saudara muslim kita
yang berada di belahan bumi manapun, terutama untuk saudara muslim kita di Palestina, Suriah, atau Bosnia, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menjaga dan merahmati mereka dari kezoliman orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir yang tidak senang dengan Islam. Ala hadiniyah walikulli niyatin solihah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sampailah kita pada acara inti kita siang hari ini adalah kajian kembali fitri menuju kesempurnaan ibadah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Dr. Fadila Ulfa LCMA. Tafadoli Ustazah. Jazakillah khairan kasirah, Ibu Alin, yang Jawab alhamdulillah siang hari selesai. ini ya sepertinya benar-benar bertemu dengan Raya ini ya, semangat ya. Amin. Ya, jadi cerah nih ya wajah host kita ya, backgroundnya juga sudah pink gitu ya warnanya ya. Ya, ibu-ibu yang lain mana nih nggak belum menampilkan videonya? Kalau yang tidak memungkinkan nggak apa-apa, kalau yang memungkinkan silahkan karena ini juga menjadi ini kelas perdana ya, atau sebelumnya sudah mulai kelasnya? Dana First Sudah Ustazah. mulai. perdana, iya. Hah? Ya, Ya kalau kelas pertama, perdana, Ustazah. perdana Iya, berarti setelah hari raya ya, berarti ini iya, menjadi juga ajang silaturahim. Jadi kita iya. nggak bisa berjabat tangan, nggak bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan dengan menampilkan videonya, ini ajang silaturahim kita juga ya kan? Untuk sama-sama berhari raya ya hari ini ya. Muncul nggak apa-apa, apapun kondisinya, yang ada di rumah ya nggak apa-apa, style di rumah gitu ya. Yang ada di mungkin sudah masuk kerja silahkan juga dalam kondisi di sana kalau memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan nggak apa-apa, insya Allah kita paham. Mudah-mudahan insya Allah dengan mendengar juga sudah cukup ya. Tapi kalau sekiranya memungkinkan untuk menampilkan video biar lebih semarak lagi ya, karena ini kita anggap saja ini kajian yang mengawali kajian kita setelah Idul Fitrinya, dan insya Allah juga kajian ini kita anggap saja kajian muhasabah setelah atau pasca Ramadan insya Allah. Jadi mengingatkan kembali ya. Terima kasih juga untuk Ukti Mimi ya yang sudah alhamdulillah tetap istiqomah untuk membuka majlis taklimnya ya. Jadi ibu-ibu beruntung sekali ya bisa memulai kembali aktivitas sebelum Ramadannya ya. Tentu saja aktivitas Ramadan tetap, tapi mungkin kita lebih fokuskan kepada Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya ya. Jadi terima kasih alhamdulillah ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Insya Allah tadi yang belum hadir, yang apapun mungkin kondisinya, mudah-mudahan kita doakan semoga mereka diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, dan insya Allah diberikan juga kelancaran ya atas semua aktivitas kita. Insya Allah yang semuanya diniatkan untuk ibadah ya. Oke, insya Allah kita mulai ya kajian kita ini insya Allah. Dan memang temanya juga berkaitan dengan Idul Fitri ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja
tidak ada kata yang kita ucapkan pertama kali kecuali rasa syukur kita. Apalagi kita ini kesyukurannya bertambah lagi karena kita sudah selesai dari Ramadan kita. Tentu saja kita tidak ingin mengatakan bahwa Ramadan itu sesuatu yang biasa. Ramadan itu luar biasa, maka di antara 12 bulan itu tidak ada yang menyamai bulan Ramadan. Apalagi melebihinya, ya. Jadi memang ketika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan apa yang diberikan Allah dari bulan Ramadannya, memang tidak ada kata lain selain menyesal luar biasa. Tidak ada kata lain selain kita berharap untuk kembali berjumpa di bulan Ramadan di tahun depan. Ya, jadi kita katakan Ramadan bukanlah sama. Ramadan tidak akan sama meskipun kita mau menyamanyamakan karena akan berbeda syariatnya. Maka di bulan Ramadan semua orang dipaksa dekat kepada Allah, maka kenikmatannya itu ketika berjamaah menjadi lebih hebat. Hati kita pun semakin menjadi jatuh cinta di bulan Ramadannya. Gimana nggak jatuh cinta, orang langitnya dibuka, nerakanya ditutup, setannya diikat, nafsunya dikekang, ya, disediakan malam yang dimana para malaikat berduyun-duyun turun, ya, keberkahan turun sepanjang harinya di bulan Ramadan, berkali lipat ganda pahalanya, keberkahannya. Jadi banyak sekali keistimewaan, banyak sekali hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang hamba kita bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan Ramadan, sudah diberikan amalan-amalan yang mudah, sudah diberikan hati yang jatuh cinta. Nanti insya Allah itu juga menjadi satu muhasabah kita, ya, menjadi hamba yang bersyukur setelah berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian juga kita bersyukur. Semoga mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, meskipun mungkin ada di antara kita yang masih diuji oleh Allah dengan sakit, la ba'sa tahur insya Allah. Tapi kita doakan semoga semua dari kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Semoga mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita manfaatkan diri kita untuk senantiasa berilmu, beramal, dan berdakwah dimanapun kita berada. Kemudian juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana judul yang kita tampilkan yaitu kembali fitrah. Ya, fitrah kita itu pasti ibadah. Karena kita nggak dicipta kecuali untuk ibadah. Maka nanti insya Allah kita coba masuk sedikit bagaimana supaya menuju pada kesempurnaan ibadah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya setelah kita diberikan oleh Allah keindahan sepanjang Ramadan, ya. Jadi sebelum itu, sebelum mulai, Ustazah ingin ucapkan sama seperti tadi Ibu Alin. Ibu Alin tadi lengkap ya. Nah, tapi Ustazah nggak sedia pantun, itu aja kurangnya. Ya, jadi Ustazah nggak sedia pantun. Kalau tahu Ibu Alin mengawali dengan pantun, Ustazah cari juga pantun ya. Nah, jadi Ustazah karena ini adalah kajian perdana, ya. Jadi dalam kajian ini, insya Allah kita coba juga untuk mengucapkan, ya. Tapi kita ingin mengucapkan itu dengan pemahaman, ya. Jadi karena sayang sekali kalau setiap kali ucapan itu tidak ada maknanya. Apalagi dengan modelnya yang sekarang asal share ya. Jadi share-nya begitu cepat, nggak tahu dibaca atau enggak. Ya, ada orang yang sakit langsung keluar stikernya. Nggak tahu di stiker tuh dibaca nggak, ya. Mana tahu asal keluar stiker. Jadi siapa yang mau baca stiker? Yang penting ini stiker untuk orang yang meninggal, ini stiker untuk orang yang sakit, ini stiker untuk ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan insya Allah mengawali kuliah kita ini kita coba untuk memaknai setiap ucapan kita.
Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah benar tuh tadi urutannya dari Ibu Alin itu. Berakhirnya bulan Ramadan jangan katakan apapun selain ucapan doa. Ya, karena orang-orang yang beribadah itu cuma satu harapannya, diterima amalnya. Ya, kalau tidak diterima amal kita, lalu untuk apa kita beramal? Maka ini yang menjadi satu ketakutan orang yang beramal. Orang yang beramal itu setelah beramal nggak ada ceritanya bangga. Nggak ada ceritanya sombong. Ya. Karena kita sudah beramal, kita akan bertanya, wahai Allah, engkau sukakah dengan amalku ini? Wahai Allah, engkau terimakah amalku ini? Kalau engkau tidak terima, lalu apa yang harus aku buat, wahai Allah? Maka kebanyakan para ulama setelah beramal, mereka beristighfar, mereka takut amalnya tidak dicintai. Mereka takut amalnya tidak diridhoi karena banyak kekurangan, banyak cacatnya. Apalagi amalan-amalan yang dimasukkan riya. Ya, maka itu susah sekali bagi Allah menerima amalan yang dimana di dalam amalnya tidak hanya ditujukan pada Allah, tapi juga ditujukan pada manusia. Maka cacat terbesar amal kita ini adalah riya. Kalau syirik nggak mungkin karena kita orang Islam pasti kita persembahkan untuk Allah. Tapi mungkin saja dalam persembahan kita ada manusianya. Mana tahu ya, yang ingin dilihat manusia lebih besar daripada persembahan kita untuk Allah ya. Maka pertama kali setelah Ramadan berakhir, betul sekali para sahabat bahkan Rasulullah dan orang-orang salaf terdahulu itu mengucapkan doa. Maka bunyi doanya tadi sama. Taqabbalallahu. Ini rasanya boleh sama semua tuh. Taqabbalallah. Kalau ikutkan betul-betul supaya dapat semua, maka kalimatnya adalah taqabbalallahu minna solihal a'mal firman. Semoga Allah menerima semua amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Itu boleh. Ada juga mungkin yang sudah masyhur kita dengar taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, itu juga boleh. Ya. Semoga Allah menerima puasa kami dan puasa kamu karena memang identiknya juga ibadah Ramadan itu selain dia adalah Quran adalah puasa. Jadi kita anggap saja itu juga bagian daripada doa untuk diterima amalan ya. Jadi mana-mana yang pertama kita sebutkan adalah doa. Jadi semoga ibu-ibu ustazah pribadi mengucapkan semoga semua amalan kita ya diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah ya, sehingga benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengucapkan doa, maka ada doa yang tidak diajarkan Rasulullah dan juga tidak dibaca oleh para sahabat, tapi kita juga baca. Apakah yang tidak dibaca oleh Rasulullah lalu tidak boleh? Oh, bukan seperti itu konsepnya ya. Apa yang disuruh Rasulullah lakukan. Apa yang dilarang Rasulullah jangan lakukan. Apa yang tidak diperintah dan tidak dilarang maka kita lihat dulu apa filosofi yang tadi kita katakan. Kalau sekiranya apa yang tidak disuruh dan tidak diperintah itu mengandung keburukan ya berarti nggak boleh. Kalau ternyata mengandung kebaikan berarti diperbolehkan. Kalimat minal aidin wal faizin itu diartikan apa? Ibu Alin tuh yang baca tadi. Minal aidin wal faizin itu diartikan apa? Yang pasnya tuh diartikan apa itu biasanya Ibu Alin? Minal aidin wal faizin. Minal aidin, orang-orang yang kembali dalam keadaan suci. Itu doa enggak itu? Nah, Minal aidin wal faizin. faizin. Itu doa Iya, sebenarnya ya. doa ya. Jadi bahasa Arab itu suka sekali kalau baca itu dia ada yang dihilangkan di situ. Ini kalau kita artikan minal aidin nih di sini saya sebutkan minal aidin wal faizin. Ini tiba-tiba jadinya menjadi kembali fitrah dan kembali menjadi pemenang. Maka sebenarnya subjek predikat.
Itu dihilangkan di sini. Semestinya kalimat aslinya adalah as'alullah. Aku memohon kepada Allah untuk menjadikan kalian semua kembali fitrah dan kembali menjadi pemenang. Jadi biasa di dalam bahasa Arab itu subjek, predikat, objek bahkan dihilangkan semua. Sama seperti kalau ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu subjek nggak ada, predikat nggak ada, objek juga nggak ada. Tiba-tiba ada kata keterangan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Apa yang dengan menyebut nama Allah? Itu kalau kita buat kalimat yang indah, itu kurang. Subjek nggak ada, predikat nggak ada, objek nggak ada, tiba-tiba kata keterangan dengan menyebut nama Allah. Sama, ini juga tiba-tiba dari kembali fitrah dan menjadi pemenang. Pak yang di depannya. Maka ini yang dikatakan keindahan bahasa Arab, meskipun ada kalimatnya yang dihilangkan, tapi orang Arab, bahasa Arab yang dihilangkan. Maka tadi bismillah itu sebenarnya saya membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Saya berkajian dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan saya makan, saya minum. Maka kalimat bismillah itu diawali mesti dengan subjek, predikat, objek. Ibu-ibu kalau mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Secara otomatis sebenarnya mengatakan saya makan dengan menyebut nama Allah. Saya minum dengan menyebut nama Allah. Nah, berarti ini juga minal aidin wal faizin. Ini juga ada yang dihilangkan. Semestinya kalimat lengkapnya adalah saya berdoa kepada Allah. Semoga kalian aidin kembali fit. Wal faizin menjadi pemenang di hari raya yang fitrah. Jadi berarti ada yang dihilangkan kan di sini. Kalimat ini bahkan dulu Ustazah pernah tinggal di Mesir, nggak pernah Ustazah dengar orang Mesir ini mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalau takabbalallah iya. Jadi orang Arab mungkin nggak ngerti juga itu minal aidin. Dan ternyata ayat ini, doa ini dibuatkan oleh para ulama. Dan kenapa ulama menggunakan kalimat aidin? Karena mereka tahu ini adalah hari raya fitrah. Makanya mereka baca doa, semoga kalian semua kembali fitrah karena ini adalah Idul Fitri. Dan ketika mereka menggunakan kalimat al-faizin, kemarin kita sempat juga kan tarhib Ramadan. Kita katakan Rajab Sya'ban bulan latihan. Ramadan bulan perlombaan. Idul Fitri bulan kemenangan dan pembagian hadiah. Jadi pas juga kalau diletakkan semoga kamu menjadi pemenang karena kamu sudah berlomba di bulan Ramadan dan kamu berlomba sudah penuh persiapan, yaitu kamu sudah berlatih di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Maka di Idul Fitri kita berhak menjadi pemenang. Bahkan kalau boleh kita katakan kita dapat medali emas di Idul Fitri. Karena kita sudah mempersiapkan, sudah menyiapkan Ramadan yang terindah dengan berlatih di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka minal aidin wal faizin ini doa yang dikarang oleh ulama kita. Dan tentu saja ulama ini membuatkan doanya karena mereka punya ilmu. Kalau orang biasa mana tahu dia konsep ini. Ya, jadi boleh saja digunakan selama nilai yang ada dalam doa itu mengandung kebaikan. Ya, jadi ini yang tadi disebutkan takabbalallah berarti memohon kepada Allah diterima amalan dan itulah sebaik-baik doa. Jangan pula nanti yang takob minal aidinnya dipakai, yang di atasnya nggak dipakai. Karena para ulama hanya menyempurnakan. Tidak boleh juga, malah justru ulama amalannya menjadi pengganti, nggak boleh. Ya, jadi kita ini seharusnya apa yang ada dari Al-Quran, apa yang di dalam hadis itu duluan yang kita amalkan. Selanjutnya baru dari para ulama kita. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang tiba-tiba minal aidin wal faizin, tiba-tiba nggak baca taqabbalallah, nah itu ada yang kurang. Karena seharusnya kita mengikuti sunnah dulu. Selanjutnya ulama hanya
menambahkan ya. Jadi kalau urutan kita ucapkan, maka taqabbalallahu minna salihal a'mal fi Ramadan. Ta minal aidin wal faizin. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi, mohon maaf lahir batin ya silahkan. Atau selamat hari raya Idul Fitri juga nggak apa-apa. Itu juga sunnah untuk mengucapkan kebahagiaan kita di hari raya. Biasanya kita berhari raya setelah melaksanakan ibadah yang luar biasa. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi ini yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. Semoga kita lebih memahami apa makna yang kita ucapkan. Kemudian seterusnya sebagai bahan muhasabah ada 2 syiar kalau sudah masuk hari raya Idul Fitri. Ya, yang pertama, laisal 'aid liman labisal jadid. Laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Nah, ini kalau dibaca seperti ini cantik ya. Jadi hampir sama kayak pantunnya Ibu Alin tadi. Ya, dia sama. Laisal 'aid liman labisal jadid. Coba kalimat id dengan jadid ketemu nggak itu? Itu sebenarnya menyamakan belakangnya. Nah, ini kalau orang Arab ini yang disebut syair. Tapi kalau diterjemahkan nanti nggak cantik. Karena nggak ketemu tadi kalimat-kalimat yang sama ya. Laisal 'aid liman labisal jadid. Walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Jadi kalau Ibu Alin tadi berpantun dengan bahasa Indonesia, Ustazah berpantun dengan bahasa Arab. Ya, dan kalian dan ibu-ibu perhatikan semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu menyamai kayak pantun kan? Semua belakangnya sama. Iya, Qul Ustazah. a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nas semuanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Nah, kan belakangnya sama. Maka itu yang dikatakan Al-Qur'an itu luar biasa. Bahkan bisa menandingi syair orang Arab ketika itu. Tetapi orang Arab cuma bersyair, tapi makna biasa aja. Tapi Al-Quran keindahannya adalah syairnya masuk, ya. Kemudian maknanya luar biasa dan kena di hati kita. Walaupun nggak paham apa-apa tentang Quran. Ya, jadi masya Allah. Jadi ini yang dibuat oleh para ulama nih syiar Ramadan adalah laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Nah, kalau diartikan nggak jadi pantun ya. Ya, bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru. Tapi hari raya adalah orang yang bertambah indah akhlaknya, bertambah terang hatinya, dan bertambah ketaatannya. Nah, atau kita katakan untuk al-id bukan pakaian baru, tapi id adalah untuk orang yang ketaatannya bertambah. Sampai di sini saja semestinya. Dan usaha tambahi. Ketaatan bertambah, hati bercahaya, akhlak semakin indah. Karena intinya ibadah berakhlak yang indah kan. Ya, kita kalau cuma banyak ibadah, tapi serumah aja nggak dapat kasih sayang dari kita, apa artinya ibadah kita? Ya, beribadah terus-menerus, tapi lisan menjahati orang lain terus-menerus. Jadi apa makna ibadah kalau tidak membuahkan akhlak yang indah? Dan apa makna ibadah kalau hati tidak tercerahkan? Macam apa boleh kita katakan kita rajin sholat sementara hasad, dengki, iri hati juga punya kita? Bagaimana mungkin kita katakan setiap saat kita berkajian bersama Qur'annya sementara sombongnya luar biasa? Maka ini semua penyakit hati. Maka kita akan katakan syiar kita adalah bukan hanya pakaian yang baru, bukan hanya makanan yang luar biasa banyaknya, ya, tetapi it adalah 1, amal bertambah, 2, hati bercahaya, 3, akhlak semakin indah. Jadi kalau 3 ini dapat, baru yang disebut hari raya. Jadi itu Ustazah tambahin. Biasanya ketaatan bertambah, tapi dari ketaatan akan muncul hati yang bercahaya. Dan dari hati yang bercahaya yang disinari oleh ketaatan akan muncul akhlak yang indah. Itu yang pertama. Yang kedua, syiar it kita apa? Ini juga sebagai muhasabah. Kun rabbaniyah wala takun ramadhaniyah. Ya, sama juga kan kata-katanya ya. Ya, kun rabbaniyah.
jadilah hamba Allah. Yang kita menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Dan jangan jadi hamba Ramadan. Apa maksudnya? Jadilah hamba Allah. Bukan hanya hamba Ramadan. Maksudnya, jangan sampai keindahan hati, keindahan akhlak hanya ada pada bulan Ramadan. Sementara berakhirnya Ramadan, hatinya tidak lagi bercahaya, akhlaknya tidak lagi indah. Berarti kita ini hanya beribadah di bulan Ramadan. Sementara Allah Tuhan Ramadan, Tuhan bulan Syawal, Tuhan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sampai di seluruh bulan. Maka Ramadan boleh pergi, kita mungkin sedikit bersedih hati. Tapi kita nggak akan bersedih berlebihan. Karena bagi kita Allah bulan Ramadan sama dengan Allah di bulan Syawal. Maka ibadah di bulan Ramadan seharusnya tidak akan jauh berbeda dengan ibadah di bulan Ramadan. Maka kita tidak akan sedih karena kita tak akan pernah menghentikan Al-Quran. Kita nggak akan sedih karena kita juga nggak akan pernah menghentikan puasanya, bangun malamnya, sedekahnya, silaturahimnya, persahabatannya, semua kita lakukan. Ya, jadi berarti kalimat kun rabbaniyah wala takun ramadhaniyah, jadilah hamba Allah bukan hamba Ramadan, berarti meminta kita apa ini? Istiqamah. Nanti kita akan jelaskan istiqomah salah satu indikasi diterimanya amalan di bulan Ramadan. Jadi itu salah satu indikasinya, ya. Jadi itu dua syiar kita atau dua syiar kita sepanjang berakhirnya bulan Ramadan. Kita ingin satu, ibadah bertambah. Dua, hati bercahaya. Tiga, akhlak semakin indah. Yang kedua, kita ingin semua amalan Ramadan kita tetap bersama kita meskipun Ramadannya sudah pergi. Atau boleh jadi kita mungkin akan menambah nilai atau amalan yang baru setelah berakhirnya Ramadan. Kalau akhlak bertambah indah, pasti ada amalan yang baru ya. Iya, dulu fokus dengan Quran. Ustazah, Idul Fitri bukan hanya Quran. Anak fokus untuk membuat manusia jatuh cinta. Tapi memberikan kasih sayang. Kita bersama keluarga, indah di mata keluarga. Kita bersama orang tua, birrul walidainnya kita besarkan. Kita bersama semua kerabat kita, menampilkan wajah terbaik, amal terbaik. Ini juga bagian dari keindahan akhlak. Ya. Jadi tidak semestinya kita akan sama persis di bulan Ramadan amalannya. Tapi kebaikan kita bertambah besar. Bahkan muncul kebaikan-kebaikan baru hasil dari tarbiyah Ramadan. Karena Al-Quran itu menghasilkan hati yang lembut. Hati yang berkasih sayang. Ya. Dari hati yang berkasih sayang baru kita muncul akhlak yang indah. Ya. Jadi itu yang kita inginkan. Ya. Jadi dua syiar ini menjadi satu muhasabah, dua syiar ini juga menjadi hal yang akan menyempurnakan kita menjadi hamba Allah ketika berakhirnya bulan Ramadan. Selanjutnya, karena kita juga masih fokus kepada Al-Quran, maka berakhirnya bulan Ramadan ada satu ayat dari rangkaian ayat-ayat puasa yang bisa kita tadaburi, yaitu Quran surat Al-Baqarah nih ya. Ini Ustazah tak cantumkan di sini tapi di belakang ada. Jadi Quran surat Al-Baqarah 185. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan Quran, itu ada dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Tapi kalau yang berbicara tentang berakhirnya bulan Ramadan, masuklah Idul Fitri. Apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan setelah berakhirnya Ramadan, maka sebenarnya kita masuk pada surat Al-Baqarah 185. Yang Ustazah
tuliskan di sini bagian akhirnya saja ya, karena kalau bagian depan itu semestinya tadaburnya ketika di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran sampai akhir. Nah, kita ambil yang paling akhir karena ini bercerita tentang berakhirnya bulan Ramadan. Lihat di sini. Walitukmilul iddah. Apa artinya walitukmilul iddah? Ini surah Al-Baqarah 185 ya. Walitukmilul iddah. Sempurnakan jumlahnya. Jadi berarti Ramadan itu harus sempurna jumlahnya. Berapa? Ramadan berarti harus 1 bulan ya. 1 bulan tuh hitungannya berapa hari? Berapa hari? Sebulan ada? 29? 30? 30. 30. Ya, ada yang 29, ada yang 30. 29. Ya. Jadi di sini yang terletak ada 2 perbedaan. Jadi kita nggak ada masalah kalau berbeda. Ada yang lebarannya 29, ada yang lebarannya 30. Ya nggak ada masalah. Karena hitungannya tetap 1 bulan. Bergantung metode para ulama melihat hilalnya. Ada yang menghitung Idul Fitri melalui hisab. Ada yang menghitung Idul Fitri melalui penglihatan hilal. Ya silahkan. Nggak ada masalah. Yang penting cukup jumlahnya. Jangan nanti 27. Ya, jadi ada yang kebiasaan dari kita ini. Alhamdulillah tahun ini kita sama ya hari rayanya. Baik itu Muhammadiyah ataupun pemerintah. Ya. Kalau tahun kemarin kan berbeda ya, Muhammadiyah duluan terus baru setelahnya pemerintah. Tahun ini kita sama. Jadi ada sebagian orang tuh kadang kalau kalau puasa ikut pemerintah, nah lebih lambat. Tapi giliran Lebaran ikut Muhammadiyah, ya sah-sah saja. Tapi ingat jumlahnya harus 1 bulan. Kalau nggak 29, 30. Jangan nanti pas dihitung 28 atau 27, takutnya kurang. Jadi jangan asik ngikut-ngikut yang enaknya aja, ya. Jadi kalau puasa ikut pemerintah karena biasa pemerintah besoknya gitu. Giliran Lebaran ikut Muhammadiyah karena duluan gitu ya. Nah, jadi kita harus hitung tetap sebulan. Walitukmilul iddah, sempurnakan jumlahnya. Maka ini sebenarnya ayat ini untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sempurnakan jumlahnya sebulan. Setelah sempurna, apa yang dilakukan? Walitukabbirullah, bertakbir. Maka selalu kita akan mengingatkan takbir hari raya itu sebenarnya bukan sunnah. Sebenarnya itu satu kewajiban karena perintahnya langsung dari Al-Quran. Nah, biasa yang suka lalai takbiran ini ibu-ibu. Ibu-ibu coba disuruh takbiran mana tuh nggak hafal dia. Karena nggak biasa baca. Yang biasa baca bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya disuruh ke masjid takbiran dia sendiri. Takbiran sibuk motong kue, sibuk ngeberes rumah, sibuk nyiapin baju barunya. Ya lupa takbiran. Nah padahal takbir ini diisyaratkan langsung oleh Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu amalan pertama berakhirnya bulan Ramadan apa? Takbiran. Ya. Nah, jadi semestinya kita ini lebih hafal nih takbirnya, takbir raya itu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jangan nggak hafal. Kalau nggak hafal berarti bertanda memang kita nggak banyak takbirnya. Ya, jadi usahakan begitu berakhirnya bulan Ramadan kita sudah iftar untuk yang terakhir kali, langsung ba'da maghrib tuh jangan dulu sibuk macam-macam. Kan dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukkan ke dalam hati. Untuk apa kita bertakbir di hari raya? Untuk apa bertakbir? Sebenarnya takbir kita untuk rasa syukur. Nih, wala'allakum syukur. Karena Allah melihat indikasi syukur di zikir. Kita selalu katakan, kalau ingin bersyukur, maka buktikan dengan senantiasa berzikir. Ya, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah juga mengikat kalimat zikir dengan syukur. Fazkuruni, ingat aku, azkurkum, aku akan mengingat engkau wahai hamba. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Jadi kalimat zikir itu disamakan dengan kalimat
syukur. Di sini juga walitukabbirullah disamakan dengan tashkurun. Jadi kalau mau ditanya, untuk apa kita bertakbir di hari raya? Sebagai tanda rasa syukur. Bersyukur untuk apa? Apa yang kita syukuri? Bersyukur sudah dapat hidayah. Nih, walitukabbirullah ala ma hadak. Ya. Ramadan itu memberi hidayah yang luar biasa. Betapa orang yang dulunya jauh sama Allah, begitu masuk bulan Ramadan dia dekat gak sama Allah? Iya. Betapa orang yang dulu keras hatinya, tidak pernah pun mau lihat Qur'annya, tidak mau pun membaca Al-Qur'annya, tapi di bulan Ramadan dia membaca Al-Qur'annya. Ada orang yang bahkan sholat subuh juga sering lambat, tapi di bulan Ramadan dia bahkan bangun malamnya. Tarawih itu bangun malam kan. Kejut kita melihat. Padahal dia sholat subuh aja terlambat. Berarti Allah sudah memberi kita hidayah sepanjang Ramadan. Maka supaya kita mengatakan, wahai Allah, terima kasih atas cinta yang diberikan. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang yang sudah diberikan sepanjang Ramadan. Maka tanda rasa terima kasih itu dengan mengucapkan takbir, tasbih, tahmid. Maka kalimat takbir hari raya itu tidak hanya bertakbir, tapi juga bertahmid. Walillahil hamd. Ya, itu juga ada tasbihnya juga. Ya. Itu juga ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya. Itu semuanya rangkaian dengan daripada zikrullah. Jadi kalau mau bersyukur, maka sampai sekarang juga jangan lepaskan zikir. Kalau masih mau mengatakan bersyukur atas nikmat Ramadan, maka jangan lepaskan lisan, hati, dan anggota tubuhnya dari mengingat Allah. Ya, jadi berarti kalau kita katakan berarti sepanjang Ramadan kita dapat hidayah. Nah, ini yang kita sebut tadi, hidayah itu kalau benar-benar kita dapatkan sepanjang Ramadan, maka kita kembali fitrah. Kalau kita mendapatkan hidayah, hidayah dekat nggak dengan hadiah? Hidayah, hadiah. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, sebenarnya dia sudah mendapat hadiah yang terindah. Kita sepakat bahwa kalau sudah bekerja harus dapat gaji. Dan begitu juga dengan Allah. Bagaimana mungkin kita sudah 1 bulan berpuasa, bangun malam, baca Quran, sedekah, masa nggak ada hadiahnya? Anak-anak aja minta THR. Ya, jadi berarti kita juga harus dapat hidayah, dapat hadiah. Maka kita akan bertanya, wahai Allah, apa hadiah kami yang sudah beribadah sepanjang bulan Ramadan? Maka Allah beri kita hadiah dan semua hadiah itu Allah catat dengan cantiknya dalam surat Al-Baqarah 183, 185, 186. Kalau kita perhatian dengan ayatnya, maka kita akan mendapatkan hadiah yang diberikan Allah sepanjang kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Maka di sini tadi kita akan katakan kembali fitrah itu judul besar hadiahnya. Benar nggak? Ya, kita ini kan merayakan kembali fitrah. Berarti kembali fitrah adalah judul besar dari hadiah kita. Baru nanti kita detilkan apa itu kembali fitrah. Ya, jadi kita akan katakan berarti kita ingin mendapatkan hadiah Ramadan. Kita sudah dapat atau belum dapat, maka kita bermuhasabah. Maka hidayah atau hadiah Ramadan itu adalah kembali fitrah. Kembali fitrah kita akan fokuskan kepada 3 poin penting. Nah, ini 3 poin penting untuk kembali menjadi fitrah. 1, diterima amalan. Tadi kita akan katakan, macam mana mungkin kita boleh kembali fitrah sementara amalan kita saja nggak jelas. Diterima atau tidak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang Ramadan sebenarnya kita ini disucikan.
kita ini dibersihkan. Ya, kita ini dimurnikan. Maka ada sebagian ulama itu mengatakan likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu punya zakat. Wa zakatul jasad as-shaum. Zakatnya tubuh adalah puasa. Segala sesuatu punya zakat, zakatnya tubuh adalah puasa. Ya. Sekarang apa diartikan zakat? Zakat artinya apa? Zakka, yuzakki, tazkiyah. Kalau tazkiyatun nafs paham ya? Kalimat zakat dengan tazkiyah itu sama. Likulli syai'in zakat. Segala sesuatu punya zakatnya, punya pembersihannya. Segala sesuatu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan dia kotor. Maka dia tidak akan bernilai dan dia tidak akan menjadi berharga. Maka likulli syai'in zakatun. Maka zakat itu kita sebut tazkiyah, pembersihan. Ada lagi makna zakat, pertumbuhan. Jadi bukan hanya dibersihkan tapi ditumbuhkan. Maka kalau dikatakan kita ini harta kita harus dizakatkan, dibersihkan, tumbuhkan. Itu yang disebut zakat. Kalau segala sesuatu punya zakat, maka zakat tubuh adalah puasa. Berarti puasa adalah pembersihan dan pertumbuhan. Maka mediasinya, maka Ramadan menjadi media untuk membersihkan seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita akan katakan ini nih amalan Ramadannya. Tarawih itu dari kalimat istirahat, rehat, tarawih, rohah. Tarawih membersihkan ruh karena dia sholat. Ruh ini akan bahagia kalau berhadapan dengan Tuhan. Karena ruh itu tiupan Tuhan. Ya. Yang kedua, tadarus membersihkan akal. Karena Al-Quran itu bukan hanya dibaca, maknanya menjadi ilmu. Ya. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca yang dapat pahala, tapi kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca, dipahami, diamalkan, lalu dijadikan sifat. Itu kewajiban kita. Kalau sudah kita katakan beriman kepada Al-Quran itu adalah berilmu, beramal, dan berdakwah dengan Al-Quran. Jadi jangan hanya sekedar dibaca saja. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya yang dibersihkan akal kita. Ya, maka ini namanya tidak bisa membaca Al-Quran hanya sebatas dibaca, tapi dipahami, ditadaburi, lalu diamalkan. Maka tarawih membersihkan ruh, tadarus membersihkan akal, sahur itu bangun malam. Wahum bil ashari yastaghfirun. Di akhir malam, pada waktu sahur, mereka beristighfar. Maka kalimat sahur itu sebenarnya jangan hanya diartikan identik makan sahur. Kalimat sahur itu semestinya waktu sahur yang digunakan untuk tahajud dan istighfar. Tahajud dan istighfar membersihkan hati. Imsak menahan. Maka dia membersihkan nafsu. Karena nafsu kita ditahan dari semua yang dilarang oleh Allah. Dan terakhir, iftar itu membersihkan jasad. Nih amalan Ramadan ya. Jadi kita akan selalu katakan manusia itu terdiri dari unsur ruh. Ada 4. Ruh, hati, napas, dengan jiwa. Ya, nih ruh, akal, hati, napas ini bagian dalam dari tubuh kita. Jasad bagian luar. Maka Ramadan itu adalah pembersihan ruh, pembersihan akal, pembersihan hati, pembersihan nafsu, pembersihan jasad. Nih, kalau semua sudah dicuci bersih, bercahaya, bersinar, baru kembali fitrah nggak? Iya. Maka kita ini untuk benar-benar kembali fitrah harus memerlukan Ramadan. Kalau tidak Ramadan, boleh jadi pembersihannya tidak secara total. Di bulan Ramadan, pembersihannya secara total. Ruhnya dibersihkan, akalnya dibersihkan, nafsunya dibersihkan, hatinya dibersihkan, jasadnya dibersihkan.
Setelah semuanya bersih, baru kembali fitrah nggak? Ya, itu yang pertama. Jadi pertama amalan harus diterima. Yang kedua, karena Ramadan adalah bulan pembersihan, pertumbuhan. Dan satu lagi, Ramadan itu juga puasa itu adalah protection. Asyamu junnatun. Siam itu adalah perlindungan. Berarti sepanjang bulan Ramadan diri ini dibersihkan, ditumbuhkan, dan diprotek. Maka itulah kerja Ramadan untuk diri kita. Maka ini yang kita sebut, wahai Allah, terima kasih sudah memberi Ramadan. Karena dengan Ramadan aku membersihkan semua komponen dari diriku. Bukan hanya diriku yang berbentuk jasad, tapi diriku yang berbentuk rohani. Maka nggak ada yang seindah Ramadan membersihkan ruh dan jasad kecuali amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka amalan-amalan ini nanti kalau tidak diteruskan kotor lagi tubuh kita. Akal nggak lagi bersama Al-Quran, maka dia bolong-bolong tuh, yang dipikirkan cuma dunia aja siang malam. Dia nggak bangun malam, maka ruhnya tidak tercerahkan, hatinya nggak banyak istighfar. Dia nggak puasa, tambah lagi nafsunya tidak diikat, tidak dibersihkan. Ya, nah ini semua akan menjadi kotor kembali ketika kita tidak istiqomah dengan amalan-amalan Ramadan. Dan kemarin juga pernah kita bahas, Ramadan itu adalah mujahadah untuk sampai ke Allah dengan cepat. Jadi biasanya orang yang suka fokus berjalan ke Allah supaya sampai dengan cepat itu kita sebut apa? Ahli sufi ya. Ya, kita kalau menyebut ahli sufi itu apa? Orang yang mempunyai tekad untuk sampai ke Allah dengan cepat. Maka biasanya kalau kita tanya ahli sufi untuk mencapai Allah, dia punya 4 mujahadah. 1, sedikit makan, banyak puasa. Sedikit tidur, banyak bangun malam. Sedikit bicara, banyak baca Quran atau zikir. Tidak terlalu mencintai dunia, zuhud dan warok, banyak sedekah. Itu amalan semua dilakukan nggak sepanjang Ramadan? Puasa, bangun malam, Quran, sedekah. Ada satu lagi yang lebih hebat, iktikaf. Iktikaf itu kalau ahli sufi mengatakan uzlah, memutuskan diri dari dunia untuk sesaat hanya fokus ke Allah. Itu yang namanya iktikaf. Itu kita sebut uzlah. Jadi kita punya konsep ahli sufi meskipun kita bukan bertasawuf. Maka Ramadan ini sebenarnya yang diambil oleh ahli sufi untuk sampai ke Allahnya. Puasa, bangun malam, Quran, dengan sedekah. Satu lagi itikaf. Ya, itikaf kita tuh sebenarnya bangun malam itu. Bangun malam itu kita nggak mau fokus yang lain. Kita mau cuma fokus sama Allah. Maka kalau semua amalan ini kita lakukan di sepanjang Ramadan, lalu amalan tadi tadarus, tarawih, imsak, iftar itu kita lakukan secara bersamaan, maka betul-betul diri ini kembali fit. Nih yang kita katakan kembali fitrah. Setelah proses Ramadan ini kita lakukan. Setelah semua proses ibadah di bulan Ramadan ini kita amalkan secara baik dan benar. Jadi kita tahu ilmunya. Ya. Jadi bukan hanya puasa. Puasa itu banyak manfaatnya. Nanti lihat aja apa kegunaan puasa. Ini biasanya ahli sufi nih paling cantik nih kalau bicara tentang amalan-amalan ini. Puasa, Al-Quran, bangun malam, dengan sedekah. Itu semuanya luar biasa untuk mencapaikan diri kepada Allah. Ya. Jadi berarti yang pertama untuk mendapatkan hidayah Allah tadi berupa kesempurnaan ibadah. Yang menjadi target Ramadan kita adalah pertama amalan itu diterima. Yang kedua, konfirmkan bahwa seluruh yang disebut diri ini dibersihkan, ditumbuhkan, dan diproteksi dengan amalan-amalan Ramadan ya. Dan yang ketiga tentu saja nanti ada 3 hadiah yang nanti kita akan lihat sudah dapat apa belum.
Dari surah Al-Baqarah 183, 185, dan 186. Oke, yang pertama ini kita mau bertanya dulu. Untuk kembali fitrah, berarti harus diterima amalan. Apa indikasi amalan Ramadan kita diterima? Ibu-ibu bisa tahu nggak amalan Ramadan itu diterima atau nggak diterima? Gimana cara mengetahuinya? Atau kita nggak tahu? Bisa diterima nggak? Bisa diketahui nggak? Amalan Ramadan kita ini diterima atau nggak diterima bisa didetek Dari ibadah kita mungkin Ustazah. dari ibadah kita. Maksudnya ibadahnya seperti apa? Apakah menyamai ibadah Ramadannya? Menyamai tapi setidaknya tetap berlanjut yang ibadah-ibadah yang selama kita lakukan selama Ramadan Meskipun tidak itu menyamai ya, tetap dilanjutkan ya. Oke, betul sekali ya. Jadi salah satu indikasi diterimanya amalan adalah melanjutkan amalan setelahnya. Sebenarnya kalau bahasanya, sebenarnya amalan itu diterima kalau sekiranya setelah beramal dilanjutkan dengan kebaikan setelahnya sebenarnya. Tidak mesti sama persis dengan amalan yang kita lakukan. Misalnya begini, ibu-ibu misalnya sholat nih. Ibu-ibu mau tahu, sholat ini diterima Allah nggak sih? Maka ibu-ibu bisa mendeteknya setelah sholat. Apa yang ibu-ibu lakukan? Bukan berarti tanda diterima amalan ibu-ibu harus sholat lagi. Bukan. Tanda diterima amalan adalah ibu-ibu setelah ibadah melakukan kebaikan setelahnya. Jadi sebenarnya tidak semestinya harus sama persis dengan amalan yang kita lakukan. Tapi paling tidak harus dilanjutkan dengan kebaikan. Misalnya kita setelah sholat, kita sedekah. Nah itu diterima amal. Kita setelah sholat, kita silaturahim. Itu berarti diterima amalan. Kenapa? Karena kita tidak berhenti dari satu kebaikan, tapi kita lanjutkan kepada kebaikan berikutnya. Itu yang disebut indikasi kalau amalan diterima. Jadi kebaikan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Ya, berarti kalau kita sudah berakhir ibadah, lalu kita melakukan dosa, nah ini indikasi berarti amalan belum diterima. Misalnya kita habis sholat kok tiba-tiba gibahin orang. Habis sholat kok tiba-tiba melakukan maksiat. Maka ini indikasi berarti apa nilai sholatnya. Kenapa bisa setelah sholat langsung bermaksiat? Berarti sholatnya nggak pas. Maka berakhirnya Ramadan, kalau menumpuk dosa lagi, itu indikasi berarti dilakukan sepanjang Ramadan. Sehingga hati tidak tercerahkan. Apa yang dilakukan sepanjang Ramadan sehingga akhlak tidak indah. Kenapa sepanjang Ramadan memegang Al-Qur'annya, lisannya Al-Qur'an, matanya Al-Qur'an. Begitu Idul Fitri, lisannya sudah bicara orang lain. Hatinya mendengki. Matanya melihat yang tidak disukai Allah. Jadi gimana kita mau mengatakan Ramadan kita diterima? Maka perhatikan, setiap kali ibadah harus menghasilkan akhlak yang indah. Setiap kali ibadah berarti lisan bertambah indah, mata bertambah indah, telinga bertambah indah. Jadi jangan katakan ibadah kita selesai cerita begitu saja, belum. Maka lihat efek dari ibadah. Maka Ustazah terus terang Ustazah katakan. Ada banyak orang mengatakan Ustazah dia banyak ibadah tapi akhlak nggak indah. Bagaimana mungkin? Berarti antum salah memaknai ibadah. Bagaimana mungkin antum mengatakan antum beribadah sementara hati antum sombong? Bagaimana mungkin antum mengatakan antum membaca Al-Quran sementara antum tak berkasih sayang? Arogan. Jadi subhanallah. Bisa kita detect gitu. Maka Masya Allah. Kalau nanti kita dapati diri ini banyak perubahan. Dan ternyata perubahannya ke arah keburukan. Na'udzubillah. Istighfarlah banyak. Jadi berarti efek Ramadan yang membersihkan hati, membersihkan jiwa, ruh, akal. Enggak berefek itu berarti. Kok begitu saja hilang pembersihannya? Maka Masya Allah. Enggak ada kata putus asa. Enggak ada kata menyerah. Selama raga, ruh masih di dalam raga. Jadi kalau misalnya mendapati kelemahan-kelemahan pada diri kita setelah berakhirnya Ramadan, jangan putus asa. Mungkin itu indikasi Ramadan kita belum diterima. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi diterima. Bergantung kitanya. Ya, jadi selalu akan Ustazah katakan nggak ada ceritanya putus asa.
lalu berhenti. Maka kalau sekarang masih mendapati kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan, silahkan ubah hari ini juga. Jadikan Ramadan kita diterima oleh Allah dengan menjadikan setelah Ramadan hati bertambah bercahaya, ibadah bertambah banyak, kemudian akhlak semakin indah. Jadi itu indikasi. Nah, kalau misalnya tadi Bu Wanti mengatakan, oh melanjutkan amalan, iya bisa juga jadi indikasi bahwa amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan nggak kita hentikan. Tapi tentu saja tadi Ustazah katakan Ramadan nggak akan sama. Maka sehebat apapun kita menyentuh Al-Qur'annya mungkin nggak akan sama seperti di bulan Ramadan. Tapi nggak masalah. Yang penting tetap memegang Qur'annya. Jadi mungkin di bulan Ramadan kita fokus baca Al-Quran sampai khotam 3-4 kali. Tapi di bulan Syawal kita fokus kepada silaturahim, ya nggak ada masalah. Karena silaturahim juga bagus. Kita fokus kepada bersama keluarga, nggak masalah juga. Nah, ini yang dikatakan tanda diterimanya amalan adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Bukan melakukan maksiat setelahnya. Maka ibu-ibu konfirmkan silaturahim Ramadannya, silaturahim fitrinya, Idul Fitrinya tidak membuat dosa yang baru. Maka selalu berbuat yang indah-indah saja. Maka kalau ngumpul-ngumpul sedikitkan pembicaraan tentang keburukan-keburukan makhluk. Jangan lagi kita teruskan. Kalau boleh Idul Fitri kita ini kita bicara tentang Allahnya, bicara tentang Ramadannya dan lain sebagainya. Dialihkan. Jangan berbicara yang tidak penting, yang menghabiskan waktu, yang bahkan membuka aib sendiri, membuka aib suami, membuka aib anak, sudah berhenti. Kalau ternyata silaturahim kita isinya seperti itu, pendekkan durasinya. Balik aja ke rumah. Daripada panjang lebar nanti rumahnya yang dicerita. Sambil makan-makan nggak ingat. Dari pagi sampai siang bicara tentang makhluknya. Maka Masya Allah kita ingin semuanya kita ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, kalau sudah kebaikan-kebaikan itu mendominasi diri kita setelah Ramadan, alhamdulillah. Itu tanda amal kita diterima. Maka ini berkait dengan syiar kita. Kita ini bukan hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah. Maka kalau di bulan Ramadan kita indah, maka di setelah Ramadan pun harusnya kita indah. Dimanapun kita indah, ya. Jadi berarti indikasi yang pertama tadi amalan diterima. Yang kedua, napes ditinggikan, dibersihkan, disucikan. Maka lihat hatinya, lihat ruhnya, lihat akalnya, lihat nafsunya, lihat jasadnya. Jangan lagi dikotori. Karena sudah dibersihkan secara total sepanjang Ramadan. Ya. Dan yang terakhir nih, kembali fitrah. Nah, ya, kembali fitrah tadi tentu saja ya fitrah kita ya ibadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kalau fitrah tuh ini, ya. Fitrah kita tuh pertama tauhid. 2 Islam. 3 khalifah. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita katakan kita ini ingin menjadi kembali fitrah, berarti kembali la ilaha illallah. Kalau kita katakan kembali fitrah, berarti kembali bersyariat. Yang ketiga, kembali menjadi khalifah Allah. Nih, kenapa Ustazah katakan kembali fitrah itu kembali tauhid? Karena ibu-ibu sebelum kita dilahirkan, pada saat kita di alam janin, di alam ruh, Allah sudah meminta saksi. Nih, ketika anak Adam, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, kemudian mereka dibuat bersaksi. Dan Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Syahid. Jadi fitrah kita itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu lahir bapaknya Yahudi, ya dia jadi orang Yahudi. Begitu lahir bapaknya Nasrani, dia jadi Nasrani. Tapi sebenarnya dalam kandungan dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi berarti pengenalan tentang Allah. Penyaksian terhadap Allah.
Kecintaan terhadap Allah ini yang disebut fitrah. Jadi kalau nggak mau tahu tentang Allah, nggak mau berkenalan dengan zat Allah, dengan isim Allah, tidak mau berkenalan dengan ayat-ayat Allah, kita ini berarti menyalahi fitrah nggak? Menyalahi fitrah. Jadi kita ini kadang heran, untuk dunia kita serba tahu, semuanya tahu. Bahkan sekecil-kecilnya tahu. Tapi bahkan Al-Fatihah saja kita nggak tahu. Disebut nama Allah saja kita nggak tahu artinya. Ya. Semua ayat yang kita baca nggak tahu artinya. Jadi sebelah mana kita ini kembali fitrah. Ya. Maka kembali fitrah adalah kembali mengenali Allah. Lalu jatuh cinta. Ya. Ini bagian yang pertama dari kata-kata apa fitrah. Karena kita ini keluar di dunia menyebutkan kami bersaksi engkau Tuhan kami. Berarti la ilaha illallah. Ilman. Berarti fitrah kita adalah mengakui Allah Tuhan satu-satunya. Dan fitrah kita adalah mengenali siapa Tuhan kita. Jadi ibu-ibu, pengenalan Allah itu ma'rifah disebut. Ma'rifah itu adanya di Quran. Makanya sepanjang Ramadan kita disuruh nyingkuk jelimet ke Quran ya. Karena di situ pusat arifah. Al-Quran bukan hanya dibaca siang malam. Al-Quran dipahami siang malam, masukkan ke hati, menjelma akhlak. Nah itu baru yang disebut bersama Al-Quran. Jadi berarti fitrah kita adalah perkenalan kepada Allah. Mengakui Allah. Menjadikan Allah besar di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disebut kembali fitrah. Ini ada nih. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-din. Hadapkan wajahmu kepada agama. Dan agama itu Allah sebut fitrat Allah. Dan kita tahu betul tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Jadi berislam itu fitrah kita. Tadi tauhid, mengenali Allah, berma'rifah itu disebut fitrah. Yang kedua, kita bukan hanya berma'rifah tapi bersyariat. Maka kalau yang bagian depan ini kita sebut ilmu, berarti bagian yang kedua fitrah itu adalah beramal dengan ilmu. Ilmu amal ternyata itu fitrah. Dan terakhir surat Al-Baqarah ayat 30. Fitrah itu adalah menjadi khalifah Allah. Kita ini sudah berilmu, sudah beramal, tapi diam aja di rumah. Nggak usah buat apa-apa. Itu belum jadi khalifah. Ibu-ibu, khalifah di rumah masing-masing aja. Nggak bisa. Terlalu kecil kawasan kita kalau cuma jadi khalifah di rumah masing-masing itu pun nggak settle juga. Jadilah khalifah di kampungnya sendiri. Jadilah khalifah Allah di keluarganya yang lebih besar. Jadilah khalifah Allah dimanapun kita berada. Yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang selalu mengajak orang-orang untuk bersyariat kepada agama Allah. Maka berarti menjadi khalifah adalah berdakwah siang dan malam. Menjadi khalifah Allah adalah mengajak orang lain mengenali Allah. Bersyariat dengan agama Allah sama kita mengenali Allah dan bersyariat. Jadi berarti nih, kalau mau dipendekkan, fitrah itu apa? Berilmu, beramal, berdakwah. Cuma itu hidup kita. Jadi kalau tadi amal sudah diterima, hati sudah bercahaya, akhlak sudah indah, maka tetap saja isi dengan ilmu. Karena itu adalah ma'rifah. Itu adalah fitrah kita mengenali Tuhan. Yang kedua, setelah kenal kita beribadah, yaitu beramal. Dan seterusnya, jangan biarkan cuma kita yang berilmu dan beramal. Sementara bahkan di rumah sendiri nggak berilmu. Jangan biarkan orang rumah kita sendiri tidak beramal, lalu kita diam saja. Maka jadilah khalifah Allah dimanapun kita berada, menebar cahaya. Meskipun kita tidak sempurna ustazah, berdakwah nggak mengharuskan kesempurnaan. Siapa kita yang sempurna? Sempurna hanya milik Allah. Ya, berdakwahlah meskipun kita banyak kekurangan. Mana tahu Allah melihat usaha kita, lalu apa-apa yang kurang disempurnakannya. Ya,
Ibu-ibu, menjadi khalifah Allah nggak semestinya menjadi sempurna. Karena kelemahan menjadi tabiat kita sebagai seorang hamba. Ya, jadi berarti ini makna fitrah. Semestinya Ustazah jelaskan ini di akhir setelah menjelaskan poin ketiga. Untuk kembali fitrah berarti mendapatkan reward Ramadan. Ini kita singkatkan saja. Reward Ramadan itu ibu-ibu nanti lihat di surah Al-Baqarah nih. 183 la'allakum tattaqun. 185 la'allakum tashkurun. 186 la'allahum yarsyudun. 3 nih reward Ramadan yang membuat kita kembali fitrah. 1 bertakwa. 2 bersyukur. 3 mendapatkan petunjuk atau hidayah. Nih, ini hadiah nih yang menanti kita setelah berakhirnya Ramadan. Ya. Jadi diterimanya amalan, diri bersih, bercahaya, tazkiyatun nafs. Kemudian yang ketiga, mendapatkan hadiah Ramadan, barulah boleh kembali fitrah tadi. Yang 3 tadi, ilmu, amal, dan dakwah. Itu yang akan kita lakukan sepanjang setelah Ramadan ya. Kalau takwa tentu saja dari kata takut. Maka takutnya tetap diperbesar meskipun tidak berada di bulan Ramadan. Dan kalau takwa secara istilah, dia itu semestinya berkaitan dengan Quran. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Perintah dan larangan Allah cuma satu, Al-Quran. Jadi orang bertakwa nggak bisa dikatakan bertakwa kalau dia jauh dari Al-Quran. Dia tahu dari mana hukumnya kalau nggak tahu tentang Al-Qurannya. Yang kedua, tashkurun. Tadi sudah katakan, syukur identik dengan zikir. Jadi kalau banyak lupa, banyak lalai, nggak banyak bicara tentang Allah, disibukkan dengan dunia, lebih hebat daripada pembicaraan tentang Allah, berarti kurang syukur. Ya. Tapi Ustazah kita ini banyak kerja dunia. Ya kerja dunia bukan berarti melepaskan Allah di dalam hati kan. Ibu-ibu bisa kan tetap ingat Allah walaupun masak. Ibu-ibu bisa kan tetap ingat Allah walaupun ngurus anaknya. Jadi Allah nggak akan pernah kita lepaskan dari hati. Maka kalau Allah senantiasa berada di hati, bagaimana mungkin kita bermaksiat? Kalau Allah yang selalu kita ingat, bagaimana mungkin kita lalai? Orang yang bermaksiat, yakin Ustazah, berarti hatinya nggak ada Allah. Kalau dia ada hatinya, ada Allah, nggak mungkin dia melakukan maksiat. Jadi ketika ibu-ibu melakukan, kita ini melakukan dosa, lisan kita tidak berbicara yang sepantasnya. Ketika itu tidak ada Allah di dalam hati kita. Maka Masya Allah, kalau mau bersyukur, tunjukkan dengan zikir. Semakin banyak zikir, semakin banyak rasa syukur. Dan itu menjadi hadiah Ramadan. Dan yang terakhir tadi mendapat petunjuk. Petunjuk itu kita sebut juga hidayah. Nabi Musa meminta petunjuk ini. Rabbana, hal attabi'uka an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa mencari Nabi Khidir cuma satu untuk mendapat rusyd yang ada di dalam surah Al-Baqarah 186. Kemudian Ashabul Kahfi lari dari istananya masuk ke dalam goa lalu tertidur selama 300-an tahun. Kalau ditanya apa yang mereka inginkan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi arus ini penting. Petunjuk. Nah, petunjuk kita sebut juga hidayah. Maka Ashabul Kahfi meminta hidayah. Nabi Musa mencari hidirnya, mencari ilmu untuk mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu satu kuncinya, istiqomah. Dapatnya dari mana? Ini lihat, ihdinas siratal mustaqim. Ada kalimat hidayah, ihdina. Ada kalimat mustaqim, berarti istiqomah. Jadi untuk mendapatkan hadiah Allah yang nomor 3, ikat dengan istiqomah. Jadi yang pertama, mendapatkan takwa, ikat dengan Al-Quran. Berarti berilmu, beramal. Dan berdakwah dengan Quran. Yang kedua, syukur diikat dengan zikir. Senantiasa hati selalu mengingat Allah. Jadi ada ahli sufi itu mengatakan begini, aku berpuasa dengan mengingat Allah. Ketika aku tidak mengingat Allah, maka batallah puasa.
Ya, kita kalau batal puasa, kalau puasa itu nggak makan nggak minum ya. Nah, kalau orang sufi beda. Yang disebut puasa itu ketika hatinya memikirkan Allah. Dan ketika dia lepas memikirkan makhluk, berarti batal puasanya. Ya, nah, itulah puasa orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan cinta Allah yang sesungguhnya. Dia tidak memikirkan yang lain selain Allah. Berarti hatinya senantiasa zikrullah. Dan yang ketiga, istiqomah. Supaya hidayah ini tetap ada di dalam diri kita. Kita sudah dapat hidayah sepanjang Ramadan, jadi jangan lepaskan hidayah itu dengan tidak bertakwa, tidak bersyukur, dan tidak beristiqomah, karena istiqomah kunci daripada hidayah ya. Jadi ibu-ibu mungkin itu saja yang bisa usaha sampaikan, muhasabah nanti kita lanjutkan dalam diskusi aja apa yang kita rasakan sepanjang Ramadan. Jadi boleh kita simpulkan tadi ya bahwa hadiah yang diberi oleh Allah setelah berakhir Ramadan puncaknya adalah fitrah. Dan kita tadi tahu betul bahwa fitrah itu didapat dengan 3 indikasi. Pertama, diterimanya amalan. Yang kedua, tadi pembersihan, tazkiyatun nafs panjang Ramadan, dan suci ketika di Idul Fitri. Dan yang ketiga tadi, mendapatkan hadiah-hadiah Ramadan berupa takwa, syukur, dan petunjuk. Takwa diikat dengan Quran, hudal lil muttaqin. Al-Quran tuh hudal lil muttaqin. Syukur diikat dengan walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Berarti syukur dengan zikir tuh harus menyatu. Dan yang ketiga, dia diikat dengan ar-rush, petunjuk. Petunjuk boleh juga diartikan hidayah dan dia diikat dengan kalimat istiqomah. Kalau sudah dapat 3 poin itu berarti baru dapat fitrah. Fitrah kita tadi apa? La ilaha illallah, berarti bermakrifat. Inna dina indallahil Islam, berarti berislam. Beriman, bertauhid, itu fitrah. Berislam, bersyariat, beramal, itu juga fitrah. Dan terakhir menjadi khalifah Allah. Karena kalau ditanya kenapa dicipta, menjadi khalifah Allah. Kenapa lahir ke dunia? La ilaha illallah. Ya. Kenapa ada di dunia? Bersyariat. Jadi 3 ini indikasi, dan terakhir khalifah itu tadi kita kunci dengan dakwah. Karena kita nggak bisa maksa orang jadi orang baik kan. Tapi mengajak pada kebaikan itu kewajiban. Dia baik nggak baik bukan urusan kita. Yang penting sudah kita ajak. Ya, setelah berilmu, beramal, dan berdakwah. Nah, inilah fitrahnya. Jadi mudah-mudahan insya Allah tadi yang disampaikan tadi dari beberapa poin yang harus kita muhasabah, mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang kembali fitrah. Dan tentu saja hamba yang kembali fitrah adalah menuju kepada kesempurnaan ibadah ya. Jadi mungkin ini saja yang boleh usaha sampaikan. Kita masih ada waktu agak lebih ini ya, ada sekitar 30 menit ya. Kita bisa berdiskusi, mungkin silahkan ibu-ibu bisa share, kalau nggak mau bertanya bisa share lah apa yang dirasakan setelah berakhirnya bulan Ramadan ya. Oke, saya kembalikan ke Ibu Alin untuk berikutnya ya, tanya jawab silahkan. Atau kalau mau nanya langsung ya silahkan juga. Bu Alin, sepertinya lagi ada rapat ada meeting di Ya sudah. Silakan Ya sudah, teman-teman berarti langsung bertanya. aja ibu-ibu aja langsung ya. Nggak apa-apa, Saya Ibu Alin Ustazah, mungkin. semuanya. Oke, silakan. Ya, Ibu Mur, ahlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan. Oke, Ustazah, mohon maaf lahir batin. Teman-teman semua Ya, juga sama-sama. mohon maaf lahir batin. Ya, Ustazah, alhamdulillah di SPC ini saya kayak suatu wadah ya, dikasih kesempatan untuk belajar, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Iya, saya kayak menemukan ruang baru kayak gitu, Ustazah. Terus, Nanti kembali fitrahnya, Masya Allah. berilmu dan bermarifah. Ya, Oke, saya fitrah bersyukur sekali bisa bergabung di sini saja karena nggak semua orang bisa bergabung ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih juga Ustazah.
saya baru tahu ternyata banyak sekali ya pembersihan di Ramadan. Ramadan itu ternyata banyak sekali yang harus. Dan intinya padahal puasa itu kan katanya untuk Allah, ternyata puasa itu untuk kita sebenarnya Ustaz ya. Betul Iya, sekali. Untuk ternyata Allah untuk karena seluruh ada akal. keikhlasannya itu. Oh gitu. Ada ikhlas itu, ada makna ikhlas di situ. Iya Ustaz. Mm-mm. Hati, nafsu, dan segalanya ini. Terus Betul. Ustazah, untuk yang pertanyaan pertama Ustazah, kemarin itu kan ketika kita untuk membaca Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran kita sudah membaca hukum-hukumnya, belajar Al-Quran dari mulai dari tajwid segalanya. Terus Mm-mm. untuk mentadaburinya itu apakah hanya sekedar artinya atau tafsirnya? Padahal kalau kita nafsir sendiri kan takut ada salah saja. Beda kalau Mm. kita mempelajari Al-Quran, misalnya kita mendengarkan tafsir Al-Quran bersama saja kan ternyata antara surat yang satu dengan surat yang lain itu kan saling menyambung-menyambung, saling kayak gitu. Betul. Takutnya ketika kita membaca Al-Quran, mentadaburi diri sendiri, takutnya ada salah salah apa? Salah pemikiran. Itu saja Mm. yang pertama. Betul. Terus yang kedua saja. Alhamdulillah kemarin pas Ramadan eh, kita sekeluarga umroh saja. Terus kebetulan kita Alhamdulillah. nggih Ustazah. Terus kebetulan saya dapat mens saja. Sudah kita apa namanya? Sudah kita Minum minum obat. obat-obat ini Ustazah, kita dapat mens. Ya. Dan itu sekeluarga saya Betul. 3 orang yang kena mens saja. Oh, Jadi waktu itu semuanya. nggih Ustazah, Eh, salah salah telat minum 2 jam itu paginya keluar Oh, langsung semua keluar Ustazah. ya. Enggak langsung keluar Ustazah. Jadi di situ saya itu mempelajari pertama apa itu dosa kita gitu kan, apa kita berpikiran Mm. tergantung sama obat, apa itu memang takdirnya Allah, apa apa itu tadi ya Ustazah, ikhlas tadi lah, puasa itu Betul. ya apa itu karena kita juga harus ikhlas menerima ujian itu gitu saja. Jadi Ya. kemarin itu sempat sedih banget ketika kita udah sampai sana ternyata 6 hari kita mens gitu saja, kayak gitu Hmm. saja. Jadi mohon ini saja, mohon Oke, mohon oke. dicerahkan pikiran saya kayak gitu. Itu aja Mm-mm. sih saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab ya langsung ya. Jadi begini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Jadi bahkan ustazah saja kalau mau menyampaikan ustazah belajar. Ustazah nggak berani mentafsirkan tadi soal Baqarah begitu detailnya litukabirullah ala ma hadakum. Ustazah cari itu semuanya. Apa yang dimaksud hidayah di situ? Kenapa harus bertakbir? Kenapa dikaitkan dengan rasa syukur? Jadi memang betul. Ketika kita mempelajari Al-Quran dengan akal pikiran kita ya mesti nggak akan sampai. Tapi mempelajari Al-Quran dengan mempelajari kembali kitab-kitab para ulama, mereka juga berilmu. Ya. Jadi memang ada kewajiban Al-Quran tuh yang simpel, yang mudah. Ya, Al-Quran itu pertama dibaca. Karena dari kalimat Qoro'ah. Qoro'ah itu baca. Quran, bacaan. Jadi ibu-ibu, kewajiban kita terhadap Al-Quran, mau paham nggak bisa, harus baca Qurannya. Terserah, apapun kondisi. Ibu-ibu mau paham, nggak paham, Al-Quran harus dibaca. Ibu-ibu mau bisa, nggak bisa, Al-Quran harus dibaca. Ya. Jadi membaca Al-Quran salah itu nggak dosa. Yang dosa adalah salah terus tanpa belajar Al-Quran. Padahal kalau ibu-ibu belajar masak aja nih mulai selesai. Bagaimana mungkin Al-Quran nggak bisa dipelajari sehingga salah terus? Ya, itu yang pertama. Jadi ini yang simpel nih. Nggak perlu eh, apa pemahaman yang mendalam, yang penting harus baca. Tapi ini bagian pertamanya. Dan Al-Quran terlalu indah kalau hanya dibaca nggak paham. Dan konsep membaca harusnya paham. Karena kita nggak akan mungkin baca sesuatu yang nggak paham. Cuma satu buku yang kita baca siang malam tapi nggak paham ya Al-Quran. Ya. Jadi konsep kita kalau ditanya kamu membaca berarti kamu paham. Karena nggak ada di dunia ini yang membaca sesuatu yang nggak paham. Apalagi diulang-ulang. Nggak ngerti bahasa Inggris. Berapa buku bahasa Inggris yang bisa dibaca? Satu aja nggak habis dibaca. Belajar buku bahasa Arab. Nggak ngerti bahasa Arab. Berapa kali ibu-ibu bisa baca bukunya?
Paling judulnya aja, habis itu letak di raknya, nggak dibuka sama sekali. Maka konsep kita ketika mengatakan membaca itu pasti berdasarkan pemahaman. Maka bagaimana mungkin seluruh buku kita paham, tapi hanya Quran yang nggak dipahami. Maka naik levelnya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi juga mengartikan. Ada beberapa ayat yang ibu-ibu nggak perlu masuk secara mendalam, tapi diterjemahkan saja sudah menggetarkan jiwa. Ya. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, mulai berdetak kita. Hah? Seorang sholat celaka, gimana orang yang nggak sholat? Itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka ini sebenarnya mudah sekali untuk dipahami. Oh, kalau lalai dalam sholat itu apa mungkin? Baca sholat tapi nggak tahu artinya, sholat tapi nggak betul wudhunya, sholat tapi nggak menutup auratnya, dan lain sebagainya. Dan itu mudah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita dapat ilmu meskipun hanya diterjemah. Tapi ada beberapa ayat itu, ketika kita menerjemah, kita pemahamannya 10%. Tapi begitu kita masuk betul-betul ke ayatnya, pemahaman kita jadi 80%. Bahkan mendekati 90%. Dengan 10% kita baca Quran tanpa hati, tak punya rasa. Karena nggak tahu artinya, hanya sekedar terjemahannya. Tapi ketika kita bertadabur, paham betul makna kalimatnya, maka muncul rasa, muncul cinta. Nah, ini yang dinamakan setelah terjemah, itu ada tadabur, pemahaman. Setelah dipahami, harusnya diamalkan. Karena Al-Quran bukan kalimat yang didramatisir lalu bikin nangis selesai cerita. Al-Quran harus diimplementasikan. Ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya untuk Rasulullah dan orang-orang terdahulu. Ayat Quran itu untuk kita. Jadi siapa yang mau mengamalkan isi Quran ya kita. Jadi ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafirnya, kita masuk dalam ayat itu. Mana sifat orang kafir jadi milik kita juga. Ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak yakin, berarti kita sama seperti mereka. Ayat Al-Quran bicara tentang neraka, kita biasa aja sama neraka. Maka ini juga yang kita katakan, berarti kewajiban kita terhadap Al-Quran itu mulai dari yang paling simpel, baca. Hafalin, jadikan amalan. Maksudnya wiridan. Yang kedua, terjemahkan. Masuk ke dalam makna ayatnya. Sentuhkan hati. Dan yang terakhir yang paling penting adalah diamalkan. Meskipun sedikit. Berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Al-Quran ini mengatur semua. Ya, bukan hanya fikih yang diatur. Sebenarnya nilai-nilai Al-Quran lebih hebat dari fikih. Banyak sekali nilai-nilai Al-Quran yang tidak diterjemahkan dalam fikih kita. Ya, banyak sekali nilai-nilai Al-Quran yang nggak bisa dituliskan. Tapi dibaca, dipahami, diamalkan baru dapat. Ya, jadi ini yang kita katakan ya. Jadi berarti misalkan misalnya untuk membaca ibu-ibu sudah pandai nih misalnya ya. Sudah belajar kan? Sudah tahu. Ya sudah, berarti lanjutkan dengan diri sendiri. Perbanyak bacaan sendiri, hafalan sendiri bisa. Nah, untuk konsep tadabur memang ibu-ibu nggak bisa. Kecuali kalau ibu-ibu paham bahasa Arabnya, paham kitab tafsirnya, ya silahkan menafsirkan sendiri. Tapi kalau sekiranya kita mungkin bahasa Arab agak kurang, kita juga kalau baca buku tafsir bahasa Arab juga nggak terlalu paham, ya sudah, bismillah. Kan ada ulama yang mau menerjemahkan tafsirnya. Ya, tinggal masuk saja ke majlis taklim, banyak sekarang. Bukan lagi masuk majlis taklim, masuk aja ke YouTube-nya tuh, cari ustadz mana yang ibu-ibu mau dengar. Ya kan muncul, sekarang mudah sekali belajar. Semua ustadz tuh rata-rata banyak menafsirkan Al-Quran. Nah, tinggal ibu-ibu mungkin kalau misalnya berguru tanpa melihat gurunya, kan kadang efeknya juga sedikit kan. Ya, mungkin ibu-ibu berguru ke Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat aja nggak kenal ibu-ibu gitu ya. Nah itu efeknya kurang. Tapi kalau dengan cara yang digunakan SPC ini cantik. Dia panggil gurunya. Gurunya kenal dengan muridnya kenal dengan gurunya, itu efeknya lebih bagus. Mendapat keberkahan.
Karena kita nih nggak mau tiba-tiba ada pertanyaan, tiba-tiba ada hal, kita nggak bisa mencapai guru itu. Maka banyak juga kesalahan-kesalahan belajar karena apa? Tidak berinteraksi dengan guru. Nah kalau di sini kan enak nih, habis sudah jelasin ada ruang tanya jawab nggak? Ya sudah, itu berarti cara untuk menjaga supaya kita ini mendapat keberkahan ilmu. Ya, jadi kalau ibu-ibu terbatas waktunya tidak bisa benar-benar berguru, ya silahkan mendengarkan ceramah-ceramah. Itu insya Allah nggak apa-apa juga, nggak mungkin lah nggak dapat sama sekali kan, paling nggak dapat. Tapi kalau ibu-ibu benar-benar bisa benar-benar mendapat bimbingan, ya harus mencari guru yang betul-betul. Jangan sekali lewat aja. Ya, jadi memang berarti kita minta guru itu datang ke rumah atau kita datang ke masjid terdekat. Pasti kan ada ustadznya, ada majlis taklimnya atau dalam kajian online ya. Jadi itu yang berhubungan dengan Quran. Jadi yang disebut berilmu, beramal, berdakwah dengan Al-Quran pun cantik konsepnya. Jadi Al-Quran itu dijadikan ilmu, berarti bacanya harus paham. Al-Quran itu dijadikan amal, berarti bukan hanya paham, tapi diamalkan. Dan Al-Quran itu dijadikan bahan dakwah, berarti ilmu dan amalnya didakwahi kepada manusia. Itu yang paling penting daripada tugas kita terhadap Al-Quran. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi gimana Ustazah, banyak banget yang mau kita buat. Ya memang, seharusnya durasi kita terhadap Al-Quran harusnya ditambah. Jadi baca iya, ngapal iya, tadabur iya. Berarti lebih banyak nggak waktu dengan Quran? Ya harusnya lebih banyak. Harusnya lebih banyak. Jadi tambah durasinya. Dan itu mungkin salah satu hadiah Ramadan. Mungkin mana tahu ibu-ibu kita kembali jatuh cinta terhadap Al-Quran. Nah, yang berkaitan dengan umroh. Terus terang Ustazah katakan. Kita kenapa diberi oleh Allah haid? Padahal kita kalau mau ikutkan hati, jangankan ibu yang ada di umroh ya. Ini ibu-ibu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maunya minum obat semua biar nggak kena haid. Orang lagi cinta-cintanya sama Allahnya, lagi benar-benar ingin mencari Lailatul Qadar kok ternyata haid. Nah, ibu-ibu perhatikan. Kita ini bukan mencintai ibadah, tapi kita ini mencintai Allah yang punya ibadah. Kalau memang Allah itu memang menyuruh kita itu beribadah, berarti nggak ada cerita haid wanita itu. Kalau memang yang paling penting itu adalah sholatnya, lalu kenapa kita diharamkan sholat di mana hati kita luar biasa jatuh cinta dengan sholatnya? Ya, semua wanita kalau dikatakan nggak mau haid pada saat di sana, di Mekah dan Madinah. Tapi apalah daya. Bahkan usaha ikhtiar manusia juga tidak bisa menghentikan haidnya. Ya kan? Maka sekarang yang ingin kita katakan, kalau mencari Allah, ya, maka sebenarnya meskipun haid kita bisa menemukan Allah. Tapi kalau mencari ibadah saja, ya kita nggak akan pernah menemukan ibadah itu kalau lagi haid. Maka Masya Allah itu yang selalu Ustazah sampaikan. Ustazah ada juga kemarin juga jemaah kita seperti itu. Kata Ustazah, mau marah dengan siapa? Toh yang memberi haid juga Allah yang mewajibkan kita umrohnya. Yang maksudnya yang menyuruh kita umrohnya. Toh yang memberi haid itu adalah juga zat yang sama yang punya Ka'bahnya gitu. Jadi nggak etis sekali kita marah untuk ketika mendapat haid itu. Justru haid adalah merupakan cobaan orang yang jatuh cinta. Kalau bersama kekasih lalu jatuh cinta itu biasa saja. Tapi dijauhkan dari kekasih tapi masih jatuh cinta itu baru namanya luar biasa karena sudah diuji cintanya. Jadi sebenarnya ketika kita diberikan haid sementara kita sedang ingin berdekatan dengan kekasih, sebenarnya itu tanda kekasih menguji. Ya, jadi subhanallah, anggap saja ketika haid itu ujian kekasih. Apakah kita masih jatuh cinta? Tidak jatuh cinta karena haidnya. Maka Masya Allah mendekati Allah, ibadah kita bukan hanya sholat, zikrullah itu puncak dari ibadah. Tadi saya katakan, zikrullah. Jadi silahkan saja ketika berada di sana, besarkan hatinya dengan tasbih, tahmid, takbir, hauqalah. Saya nggak bisa sholat, tapi saya tidak akan lepas dari zikrullah. Saya tidak boleh bisa sholat, tapi saya boleh membantu orang tua yang di sana untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Kita bisa sedekah. Kita bisa
bertadabbur Al-Qur'annya. Ya, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan di sana. Maka insya Allah nggak akan mengurangi pahala kita. Karena kita sudah berniat, maka orang yang berniat itu tetap akan mendapat pahala meskipun dia tidak berbuat. Tuh, sayang kalau ternyata nggak punya niat. Pasang niatnya. Karena kita dapat pahala walaupun hanya berdasar niat. Jadi insya Allah itu yang membuktikan. Maka buktikan kalau kita tetap mencintai Allah meskipun kita di 10 malam terakhir. Buktikan bahwa kita tetap mencintai Allah meskipun sholatnya tidak boleh, pegang Qurannya nggak boleh. Kita tetap masih bisa mencintai Allah ya dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan tasbihnya. Dan memang yang tidak boleh itu kan cuma sholatnya, tawafnya. Sebenarnya masuk Masjidil Haram juga masih boleh. Karena sebenarnya yang tidak boleh itu kan ibadahnya. Dan kalau dulu dikatakan nggak boleh menetap, itu ditakutkan mungkin darah tertumpah dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah keren itu ada softtek sampai sepanjang itu. Nggak mungkin kita mengotori masjidnya. Maka nggak apa-apa di pelataran masjidnya. Ibu duduk di situ. Beristighfar banyak-banyak, menangis banyak-banyak. Baca Quran dengan terjemah tapi niatkan untuk belajar. Insya Allah nggak ada masalah. Kita nggak mau mendapatkan pahalanya, tapi mau mendapatkan hati yang jatuh cinta ketika bersama Qur'annya. Ya, itu juga nggak ada masalah. Boleh dilakukan. Jadi kita akan menyebut itu adalah mempelajari tafsirnya. Karena kita dalam kondisi kotor, nggak bisa membaca Al-Quran yang untuk mendapatkan pahala, tapi tidak menutupi diri kita untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Jadi bismillah, kalau ustazah besarkan hati jemaah dengan mengatakan disinilah pembuktian cinta. Jadi kita ini mencintai sholat atau mencintai Allahnya? Kita ini mencintai Ka'bahnya atau mencintai Allahnya? Maka mudah-mudahan Ibu Nur, amal-amalan yang sepanjang di sana, meskipun kita kena head tadi, ya mudah-mudahan insya Allah Allah balas dengan lipat kali ganda bahkan karena kita merasa sedih tidak bisa membersamai ibadah-ibadah seperti yang lain ketika berada di sana ya. Jadi bismillah nggak ada masalah. Kita ini mencintai Allah bukan mencintai ibadahnya ya. Jadi ada salah seorang ulama ditanya, dia katakan begini, wahai Syekh, kenapa ya aku itu kalau ibadah nggak merasakan tidak punya rasa. Kenapa ya kalau aku sholat itu biasa, aku ngaji itu biasa. Terus syekhnya tadi jawab, ya itu karena kamu mencintai sholatnya. Itu karena kamu mencintai ibadahnya. Kamu nggak mencintai Allahnya, makanya nggak punya rasa. Kamu cuma fokus Quran, 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 Quran sampai akhir Quran. Coba rasa di hatimu, rasa cinta ketika membaca Qurannya. Atau cuma dicintakan kepada targetnya saja. Pokoknya Ramadan ini 10 kali khotam. Nggak punya rasa. Padahal ayatnya bicara tentang surganya, nggak senyum pun wajahnya. Ayatnya bicara tentang kematian, tapi tidak merasa takut pun. Yang dia sebut cuma 10 kali khotam, 10 kali khotam. Jadi target kita ini apa? Mencapai Allahnya atau 10 kali khotamnya? Nauzubillah nanti kalau 10 khotam itu nanti di-share-sharekan kepada manusia. Ya. Maka kata Syekh itu, cintai Allah, maka kamu akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Tapi kalau kamu menargetkan ibadah, maka ibadahmu hanya kering kerontang tanpa rasa. Maka inilah yang diperlukan yang tadi, ma'rifah. Semakin mengenali Allah, semakin punya rasa ibadahnya. Ya, jadi seperti itu ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kurang lebihnya juga kita minta maaf sajalah sama Allah kalau memang ternyata ada kekurangan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah. Oke, ada lagi nggak yang lain? Silakan kalau ada yang mau melanjutkan. Ustazah, boleh saya satu? Ya, silakan, silakan. Gini ya, Bu Nalin. Gini Ustazah, yang saya rasakan itu setelah, karena kan saya kalau setiap ini kan mudik ya Ustazah. Ya, betul. Mudik. Jadi mudik itu ketemu saudara banyak, jadwal silaturahmi padat, sampai rasanya kurang waktu cuti Ustazah. Betul. Tapi kemarin itu suami saya tuh gini, ayolah ke anak-anak maksudnya Ustazah. Jadi setelah takbir itu takbiran, setelah takbiran terus hari raya pertama itu kan udah jadi bukan jadi kebiasaan ya. Akhirnya
ibadah-ibadah kita selama Ramadan itu banyak yang terlewat walaupun ibadah sunnah ya Ustazah, seperti tahajud, tilawah dan lain-lain. Kemudian suami saya tuh gini, ayolah anak-anak, masa nggak ada bekasnya sih Ramadan kemarin kakak nggak kok 2 hari ini nggak murojaah, nggak ini. Terus anak saya tuh bilang gini, aku nggak murojaah bukan berarti aku nggak cinta sama hafalanku Pak, tapi ini Lebaran, ini Idul Fitri, aku pengen senang-senang, pengen menikmati silaturahmi dengan keluarga. Tapi setelah ini, setelah selesai kita berlebaran ini, insya Allah aku kembali ke setelan awal kok Pak, katanya gitu. Kemudian menarik tadi ketika Ustazah menyampaikan bahwa deteksi bahwa amalan kita diterima tuh bukan hanya amalan-amalan kita selama puasa itu kita lakukan juga setelahnya, tapi bertambahnya nilai-nilai kebaikan dari ibadah yang kita lakukan Ustazah. Apakah boleh saya memahami bahwa dengan bersilaturahmi, menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga, menemani mereka ngobrol, berkunjung ke sana kemari, tapi akhirnya ibadah-ibadah sunnahnya terlewat, apakah itu boleh dimaknai bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa Ustazah? Gitu aja. Ya benar. Ada dalam surat Al-Insyirah, faiza faragta fansab. Faiza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari amalan yang satu, beralihlah kepada amalan yang lain. Dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Kenapa dikatakan di situ as-salihat, amal soleh yang banyak? Karena amal soleh itu bervariasi. Amal soleh itu bervariasi. Ya. Jadi Ramadan punya keistimewaan amalan dengan Qur'annya, dengan bangun malamnya. Sayang sekali kan kalau sekiranya di bulan Ramadan malah diisi ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Karena dia punya keistimewaan. Dengan kita berpuasa maka sedikit obrolan. Berarti banyak Qur'an. Nah ini akan berbeda dengan amalan Idul Fitri. Idul Fitri itu kan amalan hari raya. Pasti bersilaturahim. Ya nggak mungkin kita diamkan tamu kita terus kita sibuk dengan Quran. Itu nggak pas amalannya. Nanti tuan rumahnya merasa tersinggung, merasa diabaikan, menyakiti hati mereka. Dan itu akan menjadi satu kemaksiatan. Ya, maka ini yang kita akan lakukan. Betul sekali. Tadi sudah katakan, indikasi untuk mengatakan Ramadan itu diterima atau tidak diterima bukan melakukan amalan persis di Ramadan itu atau bahkan lebih, enggak. Bukan itu. Melanjutkan amalan dengan kebaikan yang lain bisa juga diindikasikan, ya. Karena kita mungkin bersilaturahim kan hanya ada di Syawal. Ada ibu-ibu sedia kue di bulan Zulqa'dah nanti. Enggak ada. Itu geloknya kalau sudah habis toplesnya selesai barang itu. Berarti ini pun juga amalan-amalan yang bukan setiap saat ibu-ibu open house. Maka di Idul Fitri tadi amalan bertambah dalam artian kalau boleh tetap Qur'annya dipertahankan, tetap dipertahankan, tapi mungkin tidak seintens ketika Ramadan. Makanya tetap bangun malam, karena bangun malam bisa kita isi dengan Al-Quran. Jadi kalau kita nggak bisa benar-benar memegang Al-Quran dari segi bacaan, boleh kita alihkan Qur'annya di bangun malam. Ketika ibu-ibu masih bangun malam, masih ada Quran. Atau diperpanjang Qur'annya ketika sholat. Ya, jadi sholatnya mungkin menggunakan Al-Quran yang kita hafal. Jadi lebih panjang. Berarti dalam sholat pun sudah ada Qur'annya. Ya, jadi nggak apa-apa kita pahami aja. Anak-anak kita pengennya berehat, beristirahat sejenak, mengalihkan amalan satu dengan amalannya. Syaratnya tadi apa? Jangan masukkan maksiat. Nah, kalau sudah berubah dari ketaatan menjadi kemaksiatan, nah ini menangislah. Kok bisa? Berarti nggak ada efek dong Ramadan ke kita. Mana yang tadi pembersihan ruh, pembersihan akal, kok tiba-tiba 1 Syawal sudah bermaksiat. Nah, ini yang kita nggak bisa terima, ya. Jadi berarti kita ada kayak skala prioritas ya. Yang pertama itu mungkin Bismillah, kita tetap istiqomah dengan amalan Ramadan. Kalau mau sama-sama banyaknya ya Alhamdulillah itu kelasnya paling tinggi itu.
ya. Tetapi kalau misalnya nggak bisa tetap mengamalkan Ramadan, tapi nanti durasinya nggak sepanjang atau tidak sama persis dengan Ramadan. Yang ketiga, mungkin mengamalkan tetap bernilai kebaikan, tapi tidak sama dengan Ramadan. Itu juga masih diperbolehkan. Ya, karena dia punya amalan-amalan. Nah, misalnya kita punya orang tua ya, berbaktilah sama orang tua. Orang tua akan sedih kalau kita tinggalkan. Mana si fulana sholat nggak berhenti-berhenti, ya nggak bisa. Ya, karena ridho fi ridhol walidain, tuh lihat Allah ikat ridhonya dengan ridho orang tua. Jadi ketika kita membahagiakan orang tua, berarti kita menjalani perintah Allah, berarti itu juga ibadah. Jadi insya Allah divariasikan ibadahnya dan bismillah. Kalau ibu-ibu mengerjakan tadi karena kecintaan yang luar biasa kepada Allah, berarti sama nilainya. Ya, jadi kalau anak-anak punya alasan seperti itu nggak apa-apa. Ya, tetapi tetap kita ingatkan jangan sampai berhenti. Kalau berhenti mati, ya. Karena kita kalau sudah berhenti nanti mau memulai kembali susah. Makanya tadi Ustazah ada satu kan yang namanya rush tadi hidayah itu dikunci dengan istiqomah. Paling tidak konsisten untuk melakukan amalan meskipun sedikit. Jadi sedekahnya, Qurannya dan lain sebagainya jangan ditinggalkan, ya. Jadi seperti itu Bu Wanti ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah jangan merasa bersalah atau merasa nggak enak nih karena aduh di Syawal nih nggak banyak baca Quran, nggak banyak bangun malamnya. Ya nggak apa-apa, nanti diganti dengan bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah tuh bulan suci. Ya. Jadi bulan Syawal tuh sebenarnya cuma 6 hari di bulan Syawal saja yang memang amalan istimewanya ya. Selebihnya itu dia bukan bulan suci. Jadi santai-santai aja kita. Tapi nanti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan suci semua. Wah, digaskan lagi. Ya, digaskan amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Jadi Masya Allah agama itu mudah. Ya, fleksibel. Selama hati kita terdetek bercahaya, insya Allah semua amal kita indah, insya Allah di mata Allah ya. Oke, ada satu lagi mungkin kalau misalnya ini sebelum kita tutup atau gimana kita mau tutup? Ini sudah Ada mendekati Ustazah, pukul boleh 3. Ada satu nggak lagi ibu-ibu yang Ustazah? mungkin benar-benar mau bertanya? Oh, boleh satu lagi Ustazah. Oke, boleh. Nanti saya jawab dengan cepat, insya Allah ya. Oke, Eh, Ahlan. Tadi yang terakhir Ustazah Mm-mm. mengatakan bahwa amalan Syawal itu berhari raya hanya adalah di 6 hari bulan Ya, yang Syawal. Nah, istimewanya ya, yang istimewanya. Yang bagaimana istimewanya. dengan puasa bulan Syawal? Apakah waktunya masih diperbolehkan 1 bulan selama bulan Syawal itu? Iya. Atau Kenapa hanya Ustazah tadi katakan amalan istimewa itu puasa? Makanya kan berarti paling tidak nih, kalau kita tadi sudah mengalihkan amalan, berarti masih diminta untuk puasa kan? Karena ada dalilnya. Ya, man shoma Ramadan, summa atba'ahu bisittin minas sawal, faka'annama shomad dahar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, dia layaknya puasa setahun. Jadi ibu-ibu kalau mau dapat nilai puasa yang ibaratnya 1 tahun itu jangan berhenti hanya di bulan Ramadan, diikutkan kepada 6 hari di bulan Syawal. Maka ini amalan andalan Syawal selain takbiran tadi, ya selain takbiran. Karena takbiran itu tadi dari Al-Quran langsung kan. Ya. Jadi kita akan katakan bagi perempuan. Nah, ini juga termasuk ada rukhsah dari para ulama. Jadi kalau perempuan itu dia ada headnya di bulan Ramadan, apalagi kalau headnya itu banyak, misalnya 7 sampai 8 hari. Itu kalau mau dia beraya, kemudian baru dia mengkodok, kemudian dia Syawal, biasanya nggak dapat karena ada yang sebulan tuh 2 kali dapatnya ya, cuma perbedaan 15 hari dia datang lagi ya. Maka ulama memberi rukhsah khusus untuk perempuan yang dia takut 6 hari di bulan Syawalnya akan terlewat ketika dia membayar kodoknya, maka boleh diakhirkan kodoknya sampai bulan berikutnya. Jadi berarti ibu-ibu fokuskan di bulan Syawal untuk mengambil 6 hari di bulan Syawal itu aja puasa sunnah. Nah, selebihnya nanti kodoknya di bulan Zulqa'dah. Kenapa Ustazah katakan kita boleh mengakhirkan kodok? Karena Sayyidah Aisyah mengakhirkan kodoknya sampai ke bulan Sya'ban.
karena ada hal-hal penting. Jadi berarti mengakhirkan kodok itu juga bukan sesuatu hal yang sampai berdosa kalau kita punya tujuan. Tadi kita mengakhirkan kodok di bulan Zulqa'dah. Kenapa? Ya karena kita mau mencari keistimewaan 6 hari di bulan Syawal tadi berpuasa. Karena dapat puasa seperti puasa 1 tahun penuh ya. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau ibu-ibu memungkinkan untuk puasa 6 dulu, puasa 6. Nah, tadi Ustazah katakan ini juga menjadi satu kemudahan bagi kita untuk tidak melepaskan puasa meskipun sudah berakhir Ramadan. Ya, itu. Jadi kita tetap aja diminta untuk berpuasa meskipun 6 hari. Jadi kalau sebulan cuma 6 hari berpuasa nggak akan sama kan dengan Ramadan kan? Nah, sama juga kita nggak akan sama di Ramadan dengan Qurannya ya. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu yang punya orang tua di hari raya tetap birrul walidainnya. Ibu-ibu yang punya keluarga, kapan lagi mau berkhidmat kepada mereka, kapan lagi memberikan akhlak yang terindah, ya silahkan berbagi, ya silahkan bersilaturahim. Tapi ingat jangan melakukan dosa. Ya, jadi boleh silaturahim, tapi kalau bisa pembicaraan-pembicaraan tuh yang baik-baik saja, jangan sampai membuka aib orang dan lain sebagainya. Tetap kita di jalur tadi, tidak bermaksiat setelah bulan Ramadan ya. Jadi begitu ya Ibu Fitri ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah yang lain-lain mungkin masih bisa di apa ya kita alihkan bisa ya. Jadi alihkan Al-Qur'annya dengan birrul walidain, alihkan Al-Qur'annya dengan bersilaturahim. Silaturahim juga cantik, Allah suka. Karena silaturahim dari kalimat rahim itu kan dari kalimat Allah itu. Ya, dari isim Allah tuh rahim. Jadi siapa yang menyambung silaturahim berarti dia menyambung hubungan dengan aku. Siapa memutuskan tali silaturahim berarti dia memutuskan tali dengan aku. Berarti Allah suka kalau kita bersilaturahim. Allah suka kalau kita memberikan cinta, kasih sayang kepada makhluk. Karena semua itu juga makhluk Allah ya. Jadi insya Allah kita jangan sampai kecewa karena tidak sama dengan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah nilai-nilai kebaikan itu akan diteruskan setelah bulan Ramadan. Tapi nanti Bismillah bulan Zulqa'dah sudah mulai agak adem gitu ya, sudah nggak ada lagi open house gitu lah. Kenapa nggak balik lagi ke Qurannya? Kenapa nggak balik lagi ke bangun malamnya ya? Jadi insya Allah kita masih punya banyak bulan dan kita tahu betul Allah ada di setiap bulan. Ya, jadi insya Allah kita niatkan tadi kembali fitrah adalah kembali membesarkan Allah di dalam hati. Kembali fitrah berarti kembali menjalani semua perintah Allah dengan rasa cinta yang luar biasa, menjauhi semua larangan Allah dengan rasa takut yang luar biasa. Kembali fitrah berarti kembali menjadi khalifah Allah ya, yang berdakwah dengan ilmu, amal dan dakwahnya insya Allah ya. Jadi mungkin itu saja muhasabah. Kalau sepanjang apa-apa yang disampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustazah minta maaf kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderatornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya yang banyak sekali ya. Terutama tadi yang di awal itu kata-kata taqabbalallah ya. Ternyata banyak kita yang kurang mengetahui gitu kan maknanya gitu kan. Seharusnya kita meminta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Banyak sekali yang kita dapatkan pada siang hingga sore hari ini Bunda-bunda ya. Kita mendapatkan banyak ilmu. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita pelajari tadi menambah ketakwaan, rasa syukur dan menjadi petunjuk hidup kita dalam mengarungi dunia yang fana ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Pantun ya Ustazah. Ya boleh Ahlan, ditutup dengan pantun lagi. Semangatlah dalam tadabur Al-Quran. Seperti kata Ustazah Ulfah Fadilah. Siapa yang jatuh cinta dengan Al-Quran, terbimbing jiwanya menuju surga. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, itu baru itu dibuat ya.
Baru Ustazah. Pantunnya. Iya, iya, iya. Mengambil Alhamdulillah. materi tadi Ustazah. Benar-benar saya itu apa namanya, walaupun saya ikut rapat di kantor tapi saya sambil Oh, mendengarkan jadi juga. sedang rapat ya. Tadi pantas dipanggil-panggil lagi moderatornya tadi menghilang Iya, sesaat ya. iya Ustazah, Nggak apa-apa, benar-benar insya Allah merinding bisa. saya. Merinding, mewek lah, mellow ya. Ya, baik Ustazah dan bunda-bunda semua, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, Kamis tanggal 25 April 2024 dengan bacaan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Ulfa Fadila dan bunda-bunda semua atas kehadirannya pada siang hingga sore hari ini. Dan saya juga mohon maaf atas salah dan hilaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.